Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-44 dan 45 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh yurikumuhum, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin, kaum muslimin, Allah memperlihatkan kepada kalian ketika kalian bertemu dengan musuh kalian. Allah memperlihatkan kepada kalian musuh itu sedikit. Idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalila. Allah menjadikan kaum muslimin memandang orang-orang musyrikin itu sedikit ketika pas mereka bertemu. Baik. Dan juga dalam mimpi Rasulullah SAW Allah memperlihatkan bahwa jumlah mereka memang sedikit. Idzal taqaitum fi a'yunikum, dalam pandangan kalian mereka jumlahnya sedikit. Sampai di antara mereka mengatakan sepertinya mereka hanya berjumlah 80 orang atau 100 orang, kurang lebih. Sangat sedikit jumlahnya, sehingga kaum muslimin sangat semangat untuk berperang dengan peralatan yang sederhana, persenjataan yang minim. Sampai mereka mengambil salah seorang di antara budak musyrikin, menanyakan berapa jumlah kalian. Budak itu mengatakan kami banyak, 1000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, jumlah mereka sedikit supaya apa? Semangat. Barakallahu fiikum. Semangat kaum muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Sesuatu yang Allah kehendaki. Wa yuqallilukum fi ayunihim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan orang-orang musyrikin bahwa kalian jumlahnya juga sedikit. Baik. Cuma bedanya barakallahu fiikum, ketika Allah memperlihatkan kaum muslimin bahwa jumlah musyrikin sedikit, kaum muslimin semakin semangat. Tapi ketika kaum musyrikin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum muslimin bahwa jumlahnya sedikit, kondisinya berbeda. Mereka sebelum datang ke Badar mereka dengan persiapan lengkap. Baik. Sehingga ketika mereka melihat kaum muslimin sedikit jumlahnya, mereka memandang enteng dan sembrono. Tidak betul-betul semangat dalam artian mempersiapkan diri untuk itu, meremehkan. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Wa yuqallilukum fi ayunihim. Kenapa Allah memperlihatkan kalian demikian juga mereka kondisi seperti itu, masing-masing melihat lawannya sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar supaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sebagai suatu kenyataan. Betul-betul terjadi peperangan itu.
Boleh jadi ketika kalian betul berhadapan dan melihat mereka jumlahnya sungguh sangat luar biasa banyaknya, boleh jadi Anda ciut nyalinya, kendor, tidak semangat, putus asa. Tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Subhanallah. Nah, kondisi ini barakallahu fikum liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tapi kondisinya akan berbalik ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya dari langit, dari kalangan malaikat. Dan disitulah ketika sudah berkecamuk peperangan, orang-orang musyrikin justru melihat kaum muslimin 2 kali lipat lebih banyak. Barakallahu fiik. Dengan bertambahnya pasukan karena memang bantuan dari langit yang dilihat sebagian oleh orang musyrikin, tapi bahwa banyak mereka, jadi banyak kaum muslim, banyak jumlahnya karena memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Untuk Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang Allah kehendaki menjadi satu kenyataan. Bahwa memang Allah menginginkan terjadinya peperangan apapun dan bagaimanapun, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan. Dari awal-awal pembahasan kita bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan karena banyaknya jumlah pasukan, bukan karena hebatnya taktik perang, bukan karena lengkapnya persenjataan, bukan, tapi semata-mata itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena Allah berjanji siapa yang menolong agamanya maka Allah akan menolong dia. Itu sudah menjadi satu kepastian. Baik, Masya Allah. Bukan berarti bahwa taktik tidak perlu, tetap perlu. Bukan berarti jumlah dan perlengkapan alat tempur tidak perlu, tetap perlu. Karena Allah mengatakan wa'iddu mastata'tum min quwwah. Memang harus ada persiapan untuk itu. Tapi itu bukan apa? Penentu segala-galanya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Tengok perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Tapi jumlah mereka sangat minim dibanding semua pasukan-pasukan perang yang dihadapi. Minim. Tapi kenapa senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan? Ya karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika mereka ditakbiah itu artinya dilakukan pengisian, dipompa semangat mereka. Mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa maka dari pintu-pintu kemenangan insyaallah akan terbuka untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah SWT dikembalikan segala urusan. Urusan kemenangan, urusan kalah, itu barakallahu fikum, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalah pun misalnya, tetap Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah di balik kekalahan itu. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Baik, kalah dalam perang Uhud. Tapi Allah SWT menginginkan sesuatu di balik kekalahan itu yang lebih besar dan lebih berarti daripada seandainya mereka menang. Sahih. Pelajaran maknawi yang didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa kemenangan itu terletak pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Disitulah letak barakallahu fikum, letak pelajaran dan justru itulah kemenangan yang sesungguhnya. Baik,
di perang Uhud, ketika sebagian orang tidak taat kepada Rasulullah SAW, yang imbasnya kekalahan untuk semua. La haula wa quwwata illa billah. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, kalau kalian bertemu dengan musuh maka kokohlah kalian, sabarlah kalian, teguhlah kalian, jangan lari. Barakallahu fiik. Karena lari dari peperangan adalah dosa yang sangat besar. At-tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan adalah merupakan dosa yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika mengomando perang, beliau memberi semangat kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, la tatamannau liqa'al adu, wahai sekalian kaum muslimin, jangan pernah kalian berangan-angan bertemu musuh. Baik. Wasallallahu al-afiyah, dan mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan berperang, minta keselamatan, afiyah. Baik. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqitumuhum fasbutu fasbiru. Tapi kalau kalian telah bertemu dengan musuh, maka jangan lari. Awalnya jangan petantang petenteng, sok nantang-nantang, sok indah, jangan. Barakallahu fiikum. Jangan mencari-cari atau jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian bertemu jangan lari. Kokohlah kalian, sabarlah kalian, tegarlah kalian. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu di bawah naungan pedang. yakni kalian dengan mengangkat pedang jihad fisabilillah, taib kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan musuh maka jangan lari. Tetaplah kalian, sabarlah kalian. Baik, yang bisa membantu kalian sabar adalah zikrullah. Baik, kata Allah SWT, wadhkurullaha katsira. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timad 'ala Allah, bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongannya, minta bantuannya. Barakallahu fikum. Wadhkurullaha katsira. Dalam peperangan disuruh banyak berzikir. Barakallahu fikum. Dalam mencari rezeki juga disuruh banyak zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Baik. Ketika bekerja jangan bengong. Baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibesar-besarkan zikirnya. Cukup kita dengan diri kita sendiri bertasbih, bertahmid, bertahlil, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita biasakan. Baik. Sambil kerja, subhanallah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dengan diri kita sendiri. Apa jaminan dari itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La'allakum tuflihun." Kalau la'alla bahasanya kita semoga. Kalau kita manusia mengatakan la'alla semoga. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala la'alla itulah sesuatu yang pasti. Barakallahu fikum. Pasti kalian beruntung. Barakallahu fikum. Pasti kalian beruntung. Taib, zikir ini menenangkan jiwa. Ini penenang jiwa, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita jihad fisabilillah, kita banyak berzikir, rasa takut akan hilang. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika orang mencari rezeki dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan kekurangan juga akan hilang. Baik.
i'timad sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari barakallahu fikum tempat-tempat yang kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita harus memperbanyak zikir. Kalau hanya sekedar zikir, munafikin juga zikir, tapi zikirnya sedikit. Kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi untuk membedakan kita dengan orang-orang munafik adalah apa? Memperbanyak zikir. Barakallahu fikum. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Keluar dari masjid, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Baru saja kita keluar dari masjid, kita langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu keutamaan. Banyak keutamaan. Tapi bukan cuma rezeki toh, kesehatan juga, keselamatan dan semua kebaikan. Barakallahu fikum. Fadl. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Padahal orang dalam peperangan kan tegang, mencekam, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir agar supaya tenang. Barakallahu fikum. Tenang. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Barakallahu fikum. Tapi dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita, barakallahu fikum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya peperangan dengan cara memperlihatkan lawannya dengan jumlah yang sedikit masing-masingnya, sehingga pada awalnya memang mereka semangat untuk terjadinya perang. Demikian Allah menghendaki, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa peperangan menang kalah itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang menolong agamanya, berharap hanya kepadanya, maka dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, perintah untuk bersabar dalam peperangan. Jangan lari. Baik. Karena peperangan adalah satu dari dua kemungkinan, dan semuanya adalah baik. Mati syahid, kemudian hidup mulia dengan ganimah. Tidak ada yang ketiga, cuma dua. Kalau mati syahid dengan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup dengan ganimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi wallahul musta'an. Ganimah dan pahala, tentunya pahala yang sangat besar dari peperangan. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.